PWM pasti bunyi nih. Kenapa? Hertznya kurang tinggi. Kalau hertznya tinggi dia bunyinya kurang. Kalau kita tinggiin, ampernya gede banget. Dimasukin kepala, kalau perlu ketok pakai palu biar nempel di kepala nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Beberapa video terakhir kita sering bahas tentang hal yang basic, misalkan tentang definisi, apa itu Arduino, apa itu digital. Kita juga bahas sedikit tentang hal-hal yang basic seperti milis. Kenapa saya merasa perlu bikin konten tentang hal-hal basic? Karena berdasarkan pengalaman, kita sering sulit untuk mempelajari hal yang sifatnya advance atau next step dikala kita pemahaman basicnya itu nggak solid. Sama aja misalkan kita belajar matematik, saat basic-basic operasi itu kita nggak kuasain, mau belajar kalkulus dan sebagainya ya tentu sulit. Nah sama juga, semua hal itu kita harus pahami dulu konsepnya seperti apa, microcontroller itu apa, dia bisa apa dan sebagainya, baru kita lebih gampang merem kita untuk mempelajari hal-hal yang baru, karena fundamennya kita udah pegang. Biar agak ada selingan, saya akan bikin satu project yang agak real. Saya mau bikin purging station untuk mesin injection. Jadi saya punya mesin diesel. Mesin diesel itu perawatannya sebenarnya sangat simpel. Kita harus jaga sistem air intake-nya, jadi udara masuk itu lancar. Habis itu sistem pengkabutan. Kenapa dua hal itu? Karena mesin diesel itu dia nggak pakai plug, dia nggak ada busi yang untuk melakukan pembakaran. Dia cukup udara dimasukin ke dalam ruang bakar, dikompresi, tekanannya tinggi, disemburkan solar atau diesel, otomatis terjadi ledakan. Cara kerjanya cuma itu. Jadi agar sistem yang sangat simpel itu bisa berfungsi dengan baik, kita harus rawat saluran masuk, ya tentu saluran keluar juga, terus saluran bahan bakar untuk pengkabutan, karena solar itu akan dikabulkan di injeksi atau di nozzle. Kalau mesin-mesin truk itu dia pakai sistem nozzle. Untuk membersihkan injection itu gimana sih prosesnya? Purging station itu cara kerjanya, kita copotin saluran bahan bakar dari tangki, kita bikin semacam kayak loop sirkulasi, satu saluran kita masukin ke common rail, dari common rail itu biasanya ada saluran keluar buat excess fuel. Misalnya kalau tekanannya tinggi, kebanyakan bahan bakar, dia akan balik lagi ke tangki. Nah saluran balik itu kita masukin ke purging station, jadi dia muter sirkulasi. Agar cairan purging yang buat ngeflash bisa ngalir, kita perlu pompa. Sebagian masuk ke sistem injeksi, masuk ruang bakar, dikabutin. Dengan demikian misalkan di saluran injeksi itu ada kerak-kerak, residu dan sebagainya, mampatnya itu bisa ditendang keluar, karena cairannya itu memang buat ngikis mungkin karbon atau apalah. Nah di saluran baliknya, tentu kan di saluran itu pasti ada residu juga gitu. Nah residunya itu dengan ada saluran balik, dia akan balik lagi ke purging station, difilter kotoran-kotoran atau kerak-kerak itu difilter, yang balik ke purging station itu udah bersih, disirkulasi lagi, masukin lagi ke common rail, terus bagian masuk injeksi, bagian lagi balik sampai cairan ini habis. Seperti dibilang tadi, kita perlu sirkulasi, otomatis kita perlu pompa. Saya punya pompa ini, pompa DC 12 volt, kayaknya dari mobil Xenia atau Avanza. Biasanya ini ditempatinnya di tangki bahan bakar, jadi ini submerge, dicelupin kayak pompa akuarium dicelupin. Nah dari sini keluar bahan bakarnya. Saya pernah jalanin ini di purging station sampai berasap, alirannya terlalu cepat. Nah saya pengen kontrol biar dia nggak panas, saya mau coba pakai PWM. Oke, ini di meja ada beberapa komponen. Pertama potensio, kedua node MCU, motornya kita udah bahas tadi motornya. Ini ada MOSFET modul, ini ada LCD, ada flow sensor. Nah flow sensor dan LCD ini kali ini nggak kita pakai, kita fokus bagaimana caranya kita kontrol kecepatannya cukup dengan mengontrol sinyal dari potensiometer ini. Potensio ini kan kita bisa atur resistansinya dari 0 sampai maksimum. Kita masukin ke microcontroller, kita baca sebagai analog input. Mapnya itu baru kita masukin ke sini, berapa PWM sinyal yang akan kita keluarin dan kita masukin ke DC motor. Bagaimana cara kerjanya? Oke, kita langsung bahas aja. Oke, tadi kita bahas kita mau kontrol kecepatan DC motornya ini menggunakan PWM. Komponen yang kita perluin apa aja? Tadi udah dibahas bagian.
Jadi Node MCU sebagai microcontrollernya, terus potensiometer 10K yang kita pakai di sini. Ini ada satu hal, ini fundament juga. Kalau kita pakai SP8266, ini SP berapa nih? SP12. Kalau kita cuma pakai chip ini aja, kita nggak pakai Node MCU, maksimum voltage yang boleh kita masukin adalah 1 volt. Sementara ini sistemnya 3,3 volt. Jadi kalau kita masukin 3,3 volt ke analognya, dijamin ambiar. Kita perlu turunin dulu tegangannya dari 3 volt ke 1 volt. Bagaimana caranya? Entar kita jelasin dengan voltage divider. Kalau kita pakai Node MCU, kita nggak perlu. Di boardnya ini udah ada built-in voltage divider, jadi kita masukin 3 volt nggak ada masalah. Voltage divider itu apa sih? Voltage divider itu voltase, divider pembagian. Gimana caranya? Tadi kita masukin 3 volt, keluarnya 1 volt, tapi proporsional. Maksudnya gimana proporsional? Kalau potensiometernya ini posisi full, resistornya maksimum, maka keluarnya di sini sama-sama 0 volt. Di sini 0 volt, keluarnya setelah voltage divider harus 0 volt. Kalau kita putar 3 volt paling maksimum, keluarnya 1 volt. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita pasang resistor 2 biji. Berapa besarannya? Nah, itu PR-nya. Voltage divider, rumusnya V out sama dengan V in dikali R2 bagi R1 tambah R2. Bagaimana datang rumus ini? Oke, saya jelasin. Ini di monitor ada gambarnya tuh, V in, ada V out. Ini ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Selagi dia belum ada loadnya di output, kita anggap ini sebagai rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, berarti di sini I-nya konstan. V sama dengan I kali R. Kalau rangkaian paralel, ini kan kita cabangin di sini. Tegangannya yang konstan. Jadi V out ini sama dengan tegangan yang terjadi pada R2 atau V2 sama dengan V out. Tegangan dari V in sampai ground itu sama dengan jumlah tegangan di sepanjang rangkaian ini. Berarti kalau ada R1, berarti di sini juga ada tegangan V1, di sini juga ada tegangan V2. V in sama dengan V1 ditambah V2. V in sama dengan R1 kali I ditambah R2 kali I kali R1 tambah R2. Ini sama dengan V in. Statement pertama. V2 atau V out sama dengan I, karena I-nya konstan, dikali R2. Kita punya statement kedua. Apa yang kita mau lakuin? Kita pengen tahu nilai R1 dan R2 sehingga kita masukin 3 volt, keluarnya di sini 1 volt. V in-nya 3 volt, V out-nya kita pengen keluarnya 1 volt. Rasio antara V out dibagi V in 1/3. Kita punya statement ketiga. Kita harus punya nih statement antara V out, V in, dan resistor-resistor ini. Di sini yang sama adalah I. I-nya ini kita eliminasi. I ini kita masukin sini, sehingga kita dapat V out, kita dapat V in. Kita dapat rumusnya. I sama dengan V in dibagi R1 tambah R2. V out sama dengan V in dikali R2 dibagi R1 tambah R2. Nah, rasionya antara V out dibagi V in, kalau ini V in nya kita kedepanin, berarti R2 dibagi R1 tambah R2 sama dengan 1/3. Kita bilang R2 sama dengan 1, berarti ini 1, ini 1, sementara di bawahnya harus 3, berarti R1 sama dengan 2, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1, berarti rasionya R1 itu sama dengan 2 kali R2. Oke, kita tahu tegangan masuknya 3, tegangan keluarnya 1, kita tahu rasio R2 dengan R1, berapa besar resistornya suka-suka kita. Yang penting R1 itu 2 kalinya R2. Sebagai contoh, saya punya resistor ini, yang ini 220 ohm, yang ini 470. Kenapa 470? Karena kalau 220 ohm kali 2, 440. Saya nggak ada resistor 440, ada aja 470. Ya udah, kita pakai 220 sama 470. Ya, yang paling mendekati 470. Di rangkaian ini, yang konstan adalah I. I-nya berapa sih? Oke, kita hitung aja. Harus di V2. Sorry. Bukan V2 yang mau kita ukur, V1 yang kita ukur. Ini V1 R1 sama dengan 2 volt dibagi R1-nya 470, 4,2 mA. Pada voltage divider ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita masuk 3 volt, keluarnya 1 volt. Kenapa di sini ada voltage drop? Kemana energi yang kita masukin ini? Energi itu kan, P itu kan, energi itu sama dengan arus dikali tegangannya. Kita punya arusnya di sini 4,2
miliampere. Kita punya tegangan 2 volt. Berarti ada 8,4 miliwatt daya yang hilang di R1. Daya ini pergi kemana? Ini yang namanya PD, dissipative power. Pada saat kita turunkan tegangan di R1 dan arusnya kita batasin, maka terjadi yang namanya konversi dari electrical energy ke thermal energy. Tahu dong thermal, artinya kita bakar, kita jadiin panas, kita buang. Itu yang namanya dissipative power. 8,4 miliwatt ini jadi panas. Berapa besar kemampuan resistor menghandle panas? Itu yang namanya watt ratingnya. Dari 1 watt, setengah watt, seperempat watt, mungkin 1/8 dan sebagainya ada. Kalau microcontroller umum kita pakai resistor itu ratingnya 1/4 watt, sama dengan 250 miliwatt. Artinya adalah si resistor punya kemampuan untuk mendesipatif energi sebesar 250 miliwatt. Kalau kita kasih perkalian antara I kali V di resistor itu lebih dari 250 miliwatt, maka akan putus atau short atau angus. Dissipative power kita 8,4 miliwatt, kita pakai resistor 250 watt, aman. Oke, itu fundament tentang voltage divider, bagaimana kita milih resistornya, apa itu watt rating dari resistor, fundament lagi. Dimasukin ke kepala, kalau perlu ketok pakai palu biar nempel di kepala, nggak hilang. Berikutnya apa? Berikutnya output voltage dong, kan kita mau ngatur RPM si motor ini. Ini kayaknya motor bukan membran. Pulse width modulation. Kalau kita terjemahin, pulse itu kan artinya detak, width itu lebar, modulation itu modulasi. Modulasi naik turun, misalkan modulationnya itu dalam bentuk sinusoid, ya naik turunnya sinusoid positif negatif. Kalau modulasinya dalam bentuk digital, kita udah nonton video apa itu digital. Modulasinya ya high sama low, 0, 1, di atas 1, di bawah 0. Pulse width modulation karena dia ada detak, tentu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu satuannya hertz, berapa detak per detik. Sebagai contoh, kita punya listrik rumah. Listrik rumah itu frekuensinya 50 hertz. Ada 50 detak per detik. Panjangnya 1 detak itu berapa? Kalau listrik rumah itu kan begini nih. Nah, dari sini sampai sini, dari 0 ketemu positif, ketemu 0 lagi negatif, ketemu sampai, nah ini satu gelombang. Berarti kalau listrik rumah ada 50 kali seperti ini, sinusoid. Kalau 1 detik itu 1000 milisecond, berarti panjangnya ini kalau ada 50 beginian, dari sini sampai sini, 1000 bagi 50 sama dengan 20 milisecond. Berarti ini 20 milisecond. Nah, PWM juga gitu. Taruh kita mulainya dari high deh, dari sini. Ini stemnya, sini naik, turun, sampai sini lagi. Ini intervalnya. Kalau 50 Hz berarti ini yang 20 milisecond. Pertanyaannya berapa lama dia high? PWM yang dibaca high-nya aja. Low itu ya sisanya. Anggaplah sama ini. Ini 10 milisecond, ini 10 milisecond. Ini yang namanya duty cycle. Duty cycle itu dalam percentage. Berarti ini 50% duty cycle. Artinya 50% dia high. Kalau dia geser lagi ke sini sampai misalkan 90 duty cycle, bisa digeser ke kiri, nyalanya cuma sebentar, cuma 10% duty cycle. Sebenarnya duty cycle itu apa sih? Contoh, kita pakai MOSFET ini, kita masukin duty cycle ke sinyalnya ini 10%. Kita kasih baterai 12 volt, kira-kira di sini keluarnya berapa? 10% kali 12 volt. 1,2 volt. Ini tegangan rata-rata yang keluar. Kenapa nggak pakai potensial aja? Potensial itu kan prinsipnya voltage divider. Ada yang dibakar di V1, ada disipatifnya. Kalau ini enggak, karena dia switching. Dia nyalain matiin, ininya nggak ada. Karena dia cuma tegangan rata-rata dikali current yang lewat. Lebih efisien. Tentu ada negatifnya. Karena ada modulasi, high-low, pasti ada noise. Ntar kita tahu noise-nya seperti apa. Nah, ini dia tadi yang saya jelasin. Ini amplitudenya, ini low, ini high, terus ini duty cycle-nya. Amplitudenya ini merefrekansikan voltage-nya. Misalnya kan kita kasih 12 volt, dia duty cycle-nya 100%, otomatis nyala terus, berarti keluarnya itu tegangan rata-ratanya 12 volt. Misalkan 50%, berarti setengahnya 6 volt. Nah, ini dia. Ini 1,2 volt, 6 volt, 10,8, 90% kali 12 volt. Nah, itu dia PWM. Nah, contoh lain lagi PWM.
Misalkan kita pakai servo RC itu, yang servo tower, ada yang kecil-kecil tuh yang warna biru tuh. Dia kan geraknya servo itu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Nah, bagaimana remote control ngontrol servonya? Apakah dia di 0 derajat, 90 derajat, atau 180 derajat? Jadi si remote control itu sama, 50 Hz juga, duration time-nya 20 millisecond. Si servo itu agar tahu bahwa dia harus ke posisi 0 derajat, dia harus dapat high-nya selama 1 millisecond. Kalau 1 millisecond dia high, sementara intervalnya atau duration-nya itu 20 millisecond per modulasi, maka duty cycle-nya itu adalah 1/20, ya ini 5%. Nah, untuk dapatin 90% dia harus 1,5 millisecond, berarti ini 7,5% duty cycle-nya. Untuk dapetin 180 derajat dia harus high-nya itu 2 millisecond, artinya 10% duty cycle. Cara kerjanya gitu, 10% 1,2, 50% 6 volt, 90% 10,8. Wiringnya kayak gini. Yang paling kanan di potensio connect ke 3 volt, yang paling kiri ke ground, yang tengah masukin ke 0. Coba kita langsung rangkai aja. Powernya kita masukin dulu deh. Ground, kita masukin ground rail, negatif rail 3,3 volt. Kenapa saya hitung 3? Biar gampang ya. Kalau 3,3 ribet. Ya kita nggak usah akurat banget lah. Yang paling kanan kita masukin positif, yang paling kiri kita masukin ke ground, yang tengah kita masukin ke A0. Nah, baru potensionya kita pasang nih. Oke, sekarang PWM-nya yang ke sini. Negatifnya yang ini, positifnya ini kita masukin D2. D2 itu GPIO 4 di Node MCU. Nah, PWM pin ini cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi yang logonya kayak gini, ini PWM pin. PWM pin itu cuma pada D2, D5, D6, dan D8. Ini GPIO 4, GPIO 14, 12, dan 15. Jadi kita pakai GPIO 4 di D2. Cara nulis gate-nya paling atas, PWM pin-nya itu di pin berapa? Ini GPIO 4, D2. Kita mau baca nilai A0, integer A0 read port value. Ini nilai potensionya. Kenapa ada port value kita ada 0 read? Nah, ntar kita jelasin. Di void setup, serial begin. Pin mode, PWM pin, output loop. A0 read sama dengan analog read A0. Jadi value-nya analog read A0 ini kita masukin ke variabel A0 read. Ini ada port value. Port value itu sama dengan kita map A0 read dari 0 sampai 1023, kita map dari 300 sampai 1023. Kenapa dari 300 nggak dari 0? DC motor ini kalau 0 kita kasih terlalu rendah, dia kalau muter cuma berisik doang. 300 ini kalau kita translasiin mungkin di atas 3 volt ya keluar dari MOSFET modul ini. Nah, terus saya bikin lagi nih if condition. Kalau dia volt value-nya itu lebih besar sama dengan 1023, maka volt value-nya sama dengan 1023. Kenapa? Buat jaga aja kalau sistemnya error dia ngeluarin lebih, PWM-nya bingung lagi ngeluarin 110%. Kita tulis di serial print biar kita tahu port value ini posisinya berapa. Baru kita bikin PWM sinyalnya. Caranya gimana? Untuk bikin PWM sinyal kita bikin analog write, PWM pin, port value. Port value ini berapa duty cycle-nya kita masukin, ya duty cycle-nya sesuai dengan port value ini 0 sampai 1023. Nah, ini cuma delay tiap 1 detik biar serial monitornya nggak rame. Oke, kita turunin aja kali, jangan 1 detik deh, kita jadiin 1/10-nya 100 millisecond. Nggak apa-apa, rame dikit. Terus portnya port 9 udah kita compile. Oke, compile udah, kita upload. Udah selesai, kita buka serial monitor. Nah, ini kita bisa putar nih, dari 300. Kan tadi kita map dari 300 sampai 1023. Jadi ini ngatur PWM-nya dari sini. Nah, kenapa ini belum jalan ya? Belum kita pasang ini. Motornya kita pasang, negatifnya kita pasang. Nah, tentu powernya kita perlu. Nah, sebagai informasi, kalau kita pakai PWM modul ini, pastiin pakai heatsink. Kalau bebannya di atas 1 ampere, nggak pakai heatsink, sebentar umurnya. Kita nyalain power supply-nya. Nah, ini kalau PWM pasti bunyi nih. Kenapa? Hertznya kurang tinggi. Kalau hertznya tinggi, dia bunyinya kurang. Kalau kita tinggiin, ampernya gede banget, nggak kuat deh. Coba. Nah, itu 2 ampere, 3 ampere. Itu nilainya berapa? Ini kayaknya kabelnya ada yang kendor nih. Oh, sorry, ini short. Gila,
ceroboh. volt. Ini harusnya pakai beban ya, ini bahaya nih sebenarnya pompa kalau kayak gini nih. Nah, dia otomatis jalan nih. Kalau kita mau bikin dia nggak jalan, oke, kita matiin dulu power supply-nya. Di sini 300 dia udah jalan. Kita turunin aja. Coba kita turunin mapnya, jangan dari 300 deh, dari 200. Posisi nolnya itu 200, maksimumnya 1023. Upload sketch-nya. Oke, kita nyalain lagi background monitornya, mulai dari 200 kita nyalain power supply-nya, kita naikin tegangannya ke 12 volt. Kalau dia 200 dia nggak muter, cuma bunyi aja berisik. Nah, kalau kita naikin tadi 300 mulai muter ya, 300, nah 300 mulai muter. Kita terusin 500. Ya kenapa ini kencang banget, karena nggak ada load nih, nggak ada cairannya. Kalau dia pompanya kita aktifin, nggak akan secepat itu putarannya karena ada load. Tadi kan kita udah kontrol speed pompanya, kita belum celupin ke air. Nah, berikutnya kita akan baca flow rate-nya berapa. Ini sebenarnya buat air, cuma ya kita pakai aja, kita buat ngukur flow rate-nya berapa. Jadi kita bisa kontrol, oh kalau PWM-nya sekian persen, duty cycle-nya, flow rate-nya sekian liter per menit. Nah, ntar kita tampilin ke LCD duty cycle-nya berapa, sama flow rate-nya berapa. Dari situ kita bisa kontrol. Nah, video selanjutnya baru kita in action. Jadi ini 3 part. 1, kita bahas tentang PWM-nya, habis itu kedua kita bahas tentang flow meter ini dengan LCD, ketiga kita purging diesel injektornya pakai purging solution yang real. Jadi fundament itu penting. Kenapa saya berkali-kali bahas tentang hukum Ohm dan sebagainya, itu penting. Kalau perlu dipalu ke kepala, hafalin itu yang namanya fundament, kuasain biar kita mudah untuk melangkah berikutnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan yang salah, seperti biasa tolong tulis di komentar, dikoreksi. Jangan lupa di like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.